Selamat siang buat sahabat-sahabat, mohon maaf ya agak sedikit terlambat karena memang ketika malam minggu aktivitas saya sebagai pekerja entertainer entertain di salah satu kota di Medan atau tepatnya di Hotel Danau Toba Internasional. Pasti Anda semua tahu. Pulangnya sampai jam 4 pagi ya, karena begitu banyak pengunjung. Pasal kita juga harus ladeni dan kita juga pulang lama dan akhirnya bangunnya juga agak sedikit terlambat, tapi tetap on air karena kita sama-sama beretikat baik untuk menjalankan dan menyalakan api kebenaran guna untuk memberantas, menghanguskan kebohongan-kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Namun satu persatu sudah mulai muncul. Baik teman-teman, ketika kemarin kita ada rilis atau upload video saya ya, ketika pada saat itu Aiman atau Rakyat Bersuara ya menampilkan beberapa narasumber termasuk Rocky Gerung dan Sylvester, ketika pada saat itu hampir saja terjadi duel maut. Namun teman-teman, ternyata ada yang tidak tersampaikan atau tidak diupload oleh iNews TV ketika ada seorang kader partai PDI Perjuangan. Saya juga kader partai PDI Perjuangan loh, jangan salah ya. Ciko Hakim hampir saja adu jotos dengan Sylvester yang sudah diberikan karpet merah oleh mantan presiden. Mau tahu videonya? Kita intro dulu. Relawan Prabowo Subianto Sylvester Batutina kembali ramai diperguncingkan setelah heboh memaki Rocky Gerung. Kali ini Sylvester Batutina nyaris adu jotos dengan politisi PDIP Ciko Hakim. Kejadian tersebut ternyata tidak lama setelah cekcok dengan Rocky Gerung. Ciko Hakim nyaris adu jotos dengan Sylvester Batutina di acara debat yang sama di salah satu stasiun TV nasional. Jika perdebatan Rocky dengan Sylvester sudah diketahui banyak orang sejak kemarin malam, video keributan Sylvester dan Ciko baru beredar di media sosial pada Rabu 4 September 2024. Berdasarkan penelusuran Tribun Bengkulu, kejadian itu terjadi saat jeda iklan. Dalam video itu terlihat Ciko Hakim terlibat keributan dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih tersebut di atas panggung. Namun berbeda dengan Rocky Gerung, Ciko Hakim dan Sylvester benar-benar hampir terlibat baku hantam. Ciko yang hendak menghampiri Sylvester tampak ditahan oleh sejumlah sekuriti gedung dan kru televisi. Ia tampak gregetan dengan Sylvester. Ciko berupaya terus memaksa untuk mendekati Sylvester meski ditahan. Sementara Sylvester ditenangkan oleh pemandu acara Aiman Wicaksono. Rocky Gerung hanya berdiri menatap keributan yang terjadi itu. Video itu diunggah oleh akun @umarhasibuan70 di TikTok, namun belum diketahui kelanjutan dari video tersebut. Setelah viral di media sosial, kini Ciko memberi klarifikasi soal bela Rocky Gerung dan nyaris adu jotos dengan Sylvester Batutina. Melalui akun X atau Twitter pribadinya, Ciko Hakim mengatakan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik-baik. Ciko juga menyebutkan mereka yang terlibat di acara debat itu sudah bersalam-salaman dan melanjutkan ke segmen terakhir dengan closing statement-nya masing-masing. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos agar Sobat Tipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai. Benar kan teman-teman? Jadi yang namanya para kroni-kroninya Pak Jokowi hari ini dan mungkin beberapa hari yang lalu tensinya sudah pada tinggi. Makanya Sylvester cek dong tensinya agar jangan sampai mengamuk kalau kata orang Medan. Tapi hati-hati Sylvester ya. Rocky Gerung adalah seorang politis, seorang yang pemikir, seorang yang mempunyai banyak pengalaman dan membaca buku, berbagai baca atau bacaan, sehingga dia gampang untuk memberikan ulasan, komentar, narasi berdasarkan data-data yang dia baca. Begitu juga Ciko Hakim adalah kader partai PDI Perjuangan. Hei, kugeruduk kau nanti, Sylvester. Kami tahu
kau adalah termasuk garda terdepannya Pak Jokowi. Tapi kami tidak takut para konten kreator. Kami akan tetap nyalakan api-api perjuangan untuk membakar dan membumi, hanguskan kebohongan-kebohongan yang selama ini kalian susun dengan rapi dan segala cerita. Namun kita bongkar lagi bersama channel QNC ketika ada sesuatu bagi-bagi jabatan. Mau tahu? Mari kita lihat videonya. Menurut saksi Joko Wahyudi, Jokowi itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Nah, Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari berarti itu bertentangan dengan keterangan saudara Joko Wahyudi. itu nggak apa-apa, nanti kita kalau keterangan tentang satu perkara itu tidak sama satu lain, itu kemungkinannya hanya dua, salah satu bohong atau dua-duanya bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazahnya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? ya, belum. Belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung? Ya, tergantung lah. Berapa jumlah per kelas waktu itu? Dari 5 kelas? Ya 200. 200. Tapi nomor Indo Jokowi 60229, 29 lebih dari 200. Itu artinya Jokowi bukan dari angkatan itu, tapi dari tahun berikutnya. Baik, terima kasih rekan sejawat Bang Egy Sujana. Pak Mahmud Nurwindu nggih. Nggih. Saya ingin cross check. Menurut keterangan Joko Wahyudi, panjenengan hanya satu kelas dengan Pak Jokowi. Menurut keterangan PAP, 2 kelas. Menurut keterangan di persidangan, ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan yang mulia. Oke. 1, 2, 3. Baik, Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, keterangan Anda bertentangan dengan PAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi nggih. Oke, saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Jokowi itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Nah, Anda bisa terus. memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari Sebentar, penonton harap tenang ya. Ingatkan. Tolong ibu-ibu. Tenang nggih, ibu-ibu. Ibu tolong tenang. Nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena diintercept terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Nggih, monggo lanjut. Oke, monggo. ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTB. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi. Di depan, ingat kan? Barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahi dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu jelas fotokopi. Nah, itu dulu begitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya, legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Begitu, saya lanjutkan. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan. Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan yang jenengan jelaskan, jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk begitu. Bagaimana bisa kok
tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya nih, kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris, kok malah jenengan, kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia karena penunjukan itu ranah dari Kementerian BUMN. Baik, iya. Ini yang membuat bangsa kita tuh prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas. Yang penting dekat bisa jadi. Saya lanjutkan. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya di 11 kalau di kami yang mulia tentang penegasan itu, saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijazah. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazahnya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? Ya, belum. Belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung? Ya tergantung lah. Tergantung apa? Enggak ada. Karena begini. Kalau saya yakin ijazah Jokowi Bapak. Ya, ini ya. Hanya yakin buat asli. apa saya harus melihat ijazah beliau? Tapi nggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi, ingin lihat gitu nggak ada ya? Nggak ada. Tidak. Ya, begini soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijazah Pak Jokowi. Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Memang kami belum pernah melihat, tapi berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan? Tidak pasti juga ya? Lalu dasarnya apa kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong gitu. Yang saudara bantah saya tidak mau dalam menjawab konten yang tadi lah. Ya. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Tidak akan menjawab, boleh kok. Nggak apa-apa. Tidak menjawab, lupa, hak tidak saksi tahu itu. boleh. Nggak apa-apa. Gitu. Teman-teman, para subscriber saya pasti bertanya, apa sih video ini yang ditampilkan ini? Coba lihat di awal teman-teman ya, itu ada saya lihat ya, ini nih, saya lihat nih ya. Ini selamat bertugas komisaris sebagai komisaris PT Pupuk Kujang setelah dia memberikan perkataan serta membenarkan Pak Jokowi adalah orang yang paling pintar, juara 1. Namun apa kata pengacaranya sahabat kita yang 2 orang kemarin ya, yang masuk penjara ya, oleh karena pencemaran nama baik. Mereka tidak kuat pada saat itu karena Pak Jokowi masih punya kekuatan dan kekuasaan. Semua bisa diatur. Bahkan mereka yang membantu mau ngomong perihal tentang membenarkan Pak Jokowi akan mendapat karpet merah seperti kawan kita ini. Apa seperti itu? Lagi-lagi QNC makin memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kali ini teman-teman, kita agak sedikit bergeser ya teman-teman ya. Di mana QNC menyatakan fakta pemalsuan koran kedaruratan. Pada waktu itu ketika Bareskrim Polri memaparkan kebenaran dan keidentikan ijazahnya Pak Jokowi dengan beberapa ijazah lainnya, tanpa diberitahu ijazah mana dan nomornya tidak diberitahu. Namun supaya lengkap dan lebih lugas lagi, kita saatnya beraksi untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi bersama Anak Medan Bersuara. Sebentar teman-teman. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan
keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kok bisa ya sekelas Bareskrim menggunakan acuan data palsu hasil rekayasa dokumen seperti ini? Sudah mencatut nama koran legendaris Kedaulatan Rakyat, masih juga memalsukan isi berita koran tersebut. Seolah-olah ada nama Joko Widodo yang tercantum pada daftar peserta yang diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Padahal dari format penggunaan bentuk font pada koran Kedaulatan Rakyat itu sendiri sudah berbeda dengan koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Selain itu juga, format penulisan tanggal edisi yang ada pada koran ini 100% salah. Lihatlah perbandingannya antara koran Kedaulatan Rakyat palsu dengan koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Pada koran Kedaulatan Rakyat yang palsu tersebut, tertulis Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980, dalam kurung 5 Puasa tahun 1912, sebab tanggal 18 Juli tahun 1980 bertepatan dengan penanggalan Jawa, yaitu tanggal 5 bulan puasa tahun 1912. Persoalannya adalah kata puasa yang ada di dalam kurung seharusnya bukan ditulis dengan kata puasa, sebab kata puasa berasal dari bahasa Indonesia yang bermakna bulan Ramadan. Padahal, koran Kedaulatan Rakyat yang merupakan koran lokal nasional selalu mempertahankan kelestarian kearifan lokal, yaitu budaya Jawa. Sehingga, selain ditulis dengan tahun Masehi, edisi penanggalan juga ditulis dengan tahun Jawa. Yang mana penulisan bulan puasa atau Ramadan itu, dalam bahasa Jawa seharusnya ditulis pasa. Yang dibaca dengan lafal poso, bukanlah puasa seperti yang tertulis pada lembar koran palsu tersebut. Untuk meyakinkan analisa saya ini, mari kita bandingkan dengan koran Kedaulatan Rakyat edisi 25 Juni tahun 1983, yang kebetulan jatuh pada bulan puasa tahun 1915. Inilah koran yang dimaksud. Lihatlah penulisan edisi penanggalan yang terdapat pada koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Tertulis Sabtu Pahing 25 Juni tahun 1983, di dalam kurung 14 Pasa tahun 1915. Format penulisan penanggalan dalam koran Kedaulatan Rakyat tersebut selalu konsisten sejak koran Kedaulatan Rakyat berdiri pada 27 September tahun 1945. Sampai dengan saat ini di tahun 2025 kita dapat membuktikannya bahwa penulisan bulan puasa tetaplah ditulis dengan kata pasa bukan puasa. Luar biasa. Tepuk tangan dong para subscriber saya. Ketika Bareskrim Polri menyampaikan data-data lewat surat kabar Kedaulatan Rakyat di era tersebut, ketika katanya ini kan bahasa-bahasanya saudara Rismond dan kawan-kawan ya. Kalau memang benar dia adalah mahasiswa tamatan UGM, kan ada KKN-nya di mana, kuliah kerja nyata, ternyata didesain. Ketika kita masuk seperti saya waktu kemarin ya, masuk IKIP tahun 1989, Istanbul 89 ya. Di surat kabar SIP, surat Indonesia Baru. Di situ ada tertera nama kita. Ternyata disalahgunakan agar manusia, agar masyarakat, agar mereka kroninya Pak Jokowi percaya. Kita bukan membenci Pak Jokowi, tapi justru kita mau kebohongan itu dibuka selebar-lebarnya. Jangan bertahan dari sekian banyak data yang disampaikan oleh Rismond dan kawan-kawan berdasarkan teknologi digital forensik yang tidak bisa dibelokkan dan tidak bisa salah. Itu sudah menjadi masukan ataupun data-data terbaru atau data-data yang memang membenarkan keadaan. Apalagi teman-teman, seorang anak mungkin masih muda, jejaknya Rismond dia ikuti, mungkin dia lebih atau memang mapan di dunia forensik digital. Nanti mungkin di sore hari saya akan naikkan beritanya teman-teman. Namun hari ini kita harus katakan yes, bahwasanya Pak Jokowi sadarlah, bangunlah, bangkitlah dan katakan sejujurnya. Baik teman-teman, kali ini saya mau pertontonkan. Sampai saat ini Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, bahkan di pengadilan. Padahal kemarin ya, di depan para jurnalis, sampai kapan Pak ijazahnya Bapak akan tunjukkan? Ya sampai pengadilan meminta. Namun ketika PN Surakarta atau di Solo kemarin teman-teman, Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan. Gak usah jauh-jauh lah.
ketika Bareskrim Polri melakukan press release di hadapan para jurnalis yang dipertontonkan ijazah fotokopi. Pening akuntansi, kata Luhut Sitompul. Ayo kita tonton infonya. Jadi tadi 4 ya, 4 inkonsistensi dalam ijazah, perbandingan ijazah Jokowi dengan Pronojiwo. Pronojiwo 1115, Jokowi 1120. Jadi ya sudah 4 inkonsistensi ini, berarti menggunakan master plat maupun blanko yang berbeda. Kalau duit ya persis sama itu percetakan itu, ya, jangan sampai geser mencang-mencong. Itu loh, ya. Begitu, ya oke. Besok saya satukan ini, sudah saya rekam, ya, biar kalian lihat nanti perbandingannya secara visual. Ini kan saya ngomong-ngomong aja. Jadi kalau kita lihat posisi A, persentase huruf tertimpa logo itu 21,01% pada Pronojiwo A yang ada di sarjana, Bang. Oke. Kan di situ telah lulus ujian sarjana. Nah, di situ kita lihat posisi timpang tindihnya terhadap logo terdeteksi itu 21,01%. Di kata A-nya nih ya. Iya, pada kata sarjana itu, Bang. Bisa di apa nanti kan? Sementara pada ijazah nomor 1120 atas nama seseorang bernama Joko Widodo, itu persentase A-nya pada kata sarjana itu cuma 13,54%. Kurang, istilah mudanya kurang nimpe nih ya. Kurang nimpa, Bang, gitu. Memang agak berjarak dia huruf A-nya dibandingkan dengan logo tersebut, gitu, Bang. Iya, Bang. Tetapi kan warna itu, warna antar logo dan hitam itu, Bang. Logo itu kan kayak keabuan brown itu, Bang. Nah, itu sebenarnya informasi brown itu kita pakai sebenarnya untuk mendeteksi timpang tindih. Masalahnya kalau dia udah menjadi fotokopi, logo itu kan menjadi hitam, Bang. Oke, dan itu bisa hilang ya. Iya, tertimpa huruf A dengan O itu susah mendeteksinya. Iya, kalau perbedaannya tipis 1%. Iya, tapi kalau perbedaannya jauh, ya kelihatan juga. Nah, itulah, Bang. Jadi makanya ruang warna HSP itu, informasi warna di H, hue dan saturation itu penting untuk deteksi overlapping, gitu loh, Bang. Edukasi publik juga sih, Bang, bahwa uji keidentikan itu bukan pakai mata, ya kan, Bang? Harus pakai takaran-takaran, teknik-teknik. Ya, makanya gitu, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini dilihat publik secara baik, ya kan? Iya, Bang. Gitu. Iya, Bang. Dan publik mudah-mudahan paham. Tapi kalau kita lihat misalnya hasil polling dan lain sebagainya, publik paham kok sesungguhnya. Cuman kan masalahnya tadi, karena yang sana mulai ngancam-ngancam, makanya publiknya kemudian jadi gemeter juga ya. Mulai diancam-ancam ya. Gitu. Ilmiah kayak gini aja diancam-ancam nanti. Mana teman-teman? Sampai sedetail yang dikatakan oleh saudara Rismond. Tapi kenapa ya kok Pak Jokowi masih juga bertahan? Bahkan dia mengatakan, tunggu, nanti saatnya saya akan beritahukan. Bahkan anteng aja ya. Apalagi ketika jurnalis bertanya tentang perihal ijazah. Dan selalu dia katakan, dengan lemah lembut, dengan suara-suara pelan. Apa seperti itu? Atau gimana teman-teman? Coba teman-teman kita saling koreksi dulu. Apa ada orang yang berpenyakitan seperti ini yang mempertahankan sesuatu yang salah, padahal bukti teknologi sudah menyatakan tidak benar. Tapi memang benar juga teman-teman. Kalaulah memang diakuinya atau diakui Pak Jokowi bahwasanya benar, saya tidak mempunyai ijazah atau ijazah saya katakanlah tak gimana lah ya. Karena kalau menurut data-data dari yang disampaikan oleh Bareskrim yang di kolom itu dikurung ya, itu BSC sarjana muda. Baiklah, seperti Pak Kasmujo juga ya, di 1970-an dia BSC dan mungkin kuliah lagi dapatlah S1 atau gelar.
Semua data-data yang disampaikan oleh Pak Jokowi, di mana Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing, disangkal lagi teman-teman. Mau dibawa kemana perihal tentang ijazah ini? Apa cukupkah sampai di sini saja? Ketika banyak orang berbicara, bahkan Pak Yusuf Kala, ya ditunjukin aja, bahkan Ibu Megawati tidak menyinggung nama. Kalau memang benar kita punya ijazah, kenapa ngapain ribet-ribet, tunjukin aja, gampang kan? Tapi justru yang dipertontonkan oleh Bareskrim Polri hanyalah sebuah fotokopi serta pendukung-pendukung data yang menjadi amunisi terbaru buat saudara kita, sahabat kita, Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Untuk itu sahabat-sahabat para konten kreator, jangan lengah, jangan terusik oleh pengalian-pengalian isu. Kita teruskan perihal tentang bagaimana cara untuk menyalakan api kebenaran, buat membakar dan membumi hanguskan kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Kita tidak mau anak cucu kita terbelenggu oleh kesalahan, kebohongan, bahkan sesuatu yang menjadi aib bagi sejarah bangsa Indonesia. Sudah berapa teman-teman mantan presiden? Sudah berapa mantan wakil presiden? Namun mungkin setelah OCCRP merilis bahwasannya Pak Jokowi termasuk finalis number 3 kalau tidak salah, pemimpin terkorup. Apa kita tidak mau atau kita tidak malu seperti itu? Apalagi perihal tentang ijazah ini. Cukuplah, katakanlah yang sejujurnya demi api-api kebenaran. Salam perjuangan, salam sehat buat kita semua. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.